Pada video kali ini, kita akan ngebahas 3 masalah besar yang sedang dihadapi Facebook serta efeknya bagi bisnis teman-teman. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas 3 masalah besar yang sedang dihadapi oleh Facebook, serta apa aja efeknya buat bisnis teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke masalah pertama. Nah, ini dia masalah pertama. Teman-teman mungkin udah akrab banget ya sama tampilan ini, karena rame banget dalam berita beberapa hari ini ya. Ini adalah update dari WhatsApp. Nah, kenapa masuk dalam masalah Facebook? Karena WhatsApp itu adalah salah satu bisnis yang dimiliki oleh Facebook ya. Dan ini juga masalahnya itu adalah perubahan kebijakan privasi WhatsApp. Nah, isinya itu adalah integrasi WhatsApp dengan produk Facebook lainnya, termasuk data yang dibagikan oleh WhatsApp ke platform perikanan dari Facebook. Nah, ini akan jadi masalah ya. Di India, itu udah ada petisi yang menentang kebijakan privasi WhatsApp ini. Nah, bahkan udah masuk berita-berita internasional ya. Nah, ini dari TechCrunch ya. Tentang WhatsApp yang sedang mengalami masalah hukum atau tuntutan legal mengenai kebijakan privasi mereka. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, ini kan cuma di India gitu kan. Masalahnya apa? Nah, masalahnya tentu ini ya. Kalau teman-teman tahu bahwa ternyata di India itu adalah pengguna terbesar dari WhatsApp. 284 juta pengguna WhatsApp itu berasal dari India. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, 198 juta pengguna WhatsApp itu datang dari Indonesia ya. Jadi India dan Indonesia ini pengguna WhatsApp terbesar di dunia saat ini. Nah, kalau ternyata memang tuntutan atau petisi yang dituntutkan kepada WhatsApp ini berjalan lancar, maka bisa saja WhatsApp itu diblokir di India. Dan itu akan jadi masalah besar buat WhatsApp-nya sendiri. Nah, tidak sampai di sini saja, masalah privasi ini membuat WhatsApp menghadapi masalah berikutnya, yaitu user yang migrasi ke aplikasi lain. Bahkan, dalam 3 hari, itu udah ada 25 juta user yang bergabung ke Telegram. Dalam 3 hari aja, itu 25 juta. Bayangin kalau seminggu atau sampai sebulan gitu ya. Masalah ini, kalau tidak diredam sesegera mungkin, maka tentu aja WhatsApp bakal kena masalah yang besar banget. Nah, untuk menanggulanginya, WhatsApp sampai menunda penerapan kebijakan privasinya selama 3 bulan. Nah, tapi kita nggak tahu ya, apakah penundaan kebijakan ini dapat berefek terhadap user yang udah migrasi, atau justru menambah banyaknya user yang bakal migrasi untuk waktu-waktu mendatang. Kenapa? Karena dengan menunda ini, WhatsApp udah menjelaskan sikapnya bahwa mereka nggak bakal melakukan perubahan kepada kebijakan privasi mereka, tapi hanya menunda gitu kan. Nah, user pun pasti akan ngerti, oh ternyata data pengguna WhatsApp ini bakal dibagikan ke Facebook, cepat atau lambat gitu ya. Nah, artinya buat mereka yang konsen banget sama privasi, tentu aja akan melarikan diri ke aplikasi-aplikasi lain atau migrasi. Nah, yang paling mudah ya Telegram ya. Kemudian ada juga Sinyal katanya. Sinyal ini juga aplikasi yang jadi tujuan migrasi para user WhatsApp yang bermigrasi. Itu baru masalah pertama ya. Masalah yang dihadapi oleh Facebook. Nah, ini masalah yang disebabkan oleh kebijakan privasinya. Oke, kita masuk ke masalah kedua. Masalah kedua ini jauh lebih besar, yaitu IFDA. Buat teman-teman yang belum tahu, IFDA itu adalah kependekan dari Identifier of Advertiser. Ini adalah pengenal perangkat acak yang ditetapkan oleh Apple untuk perangkat pengguna. Jadi IFDA ini hanya berlaku untuk Apple ya. Pengiklan menggunakan ini untuk melacak data sehingga mereka dapat menayangkan iklan yang disesuaikan. IFDA digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi pengguna tanpa mengungkapkan informasi pribadi. Nah, kenapa IFDA ini jadi masalah? Nah, IFDA ini belum diterapin ya. Akan diterapkan pada versi produk Apple berikutnya. Kemungkinan akan rilis tahun 2021. IFDA ini jadi masalah karena apa? Karena begitu IFDA ini diterapkan, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini di perangkat Apple. Nah, jadi pengguna akan dimintai izin. Boleh nggak gitu kan? Data-datanya dikumpulkan oleh aplikasi-aplikasi, termasuk Facebook. Nah, jadi begitu orang buka Facebook di Apple, maka akan muncul kayak gini. Nah, teman-teman bisa nebak ya. Kalau muncul peringatan seperti ini, maka kemungkinan besar orang bakal mengklik pilihan kedua, yaitu not to track ya. Jadi mereka nggak akan mau gitu kan privasinya
di-track oleh Facebook. Nah, ini tentu akan jadi masalah. Kita bahas apa dampak IFDA ini bagi Facebook. Nah, yang pertama, Facebook tidak dapat melacak penggunanya secara personal. Nah, efeknya, iklan personalisasi itu tidak dapat bekerja dengan baik. Ini akan berdampak langsung pada income-nya Facebook. Nah, karena iklan personalisasinya bakal menurun drastis kinerjanya. Nah, konversi tracking juga akan lebih susah dilakukan. Tentu aja kalau teman-teman yang bisnisnya bergantung banget sama Facebook, harus berpikir mulai sekarang ya untuk mempersiapkan diri. Kalau memang IFDA ini diterapkan, maka untuk men-tracking konversi pun teman-teman akan mengalami kesulitan. Nah, selain itu, efektivitas Facebook Ads akan semakin menurun. Nah, tentu aja ini akan berakibat langsung pada bisnis teman-teman yang 100% mengandalkan Facebook Ads. Nah, bisa saja Android akan mengikuti. Nah, ini akan jadi masalah yang jauh lebih besar. Jika saja IFDA ini sukses diterapkan pada Apple, maka tentu aja kemungkinan besar Android juga akan mengikuti. Android juga ingin melindungi penggunanya, user-usernya gitu kan. Kita nggak tahu ya, itu spekulasi ya. Spekulasi bahwa Google juga pengen melindungi penggunanya dengan perlindungan yang lebih ekstra gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, Google sudah punya solusi untuk Google Ads-nya, tapi Facebook itu belum punya solusi sama sekali, sehingga mereka kebingungan gitu ya untuk menghadapi update IFDA yang bakal dilakukan oleh Apple ini. Masalah ini besar banget, saking besarnya Facebook itu sampai buat iklan secara offline pada surat kabar di Amerika ya. Nah, bayangin gitu ya. Rajanya iklan online justru bikin iklan secara offline gitu. Aneh, tapi ternyata tetap dilakukan oleh Facebook. Ini adalah masalah kedua yang menurut saya besar banget dan harus segera diselesaikan oleh Facebook agar dapat bertahan dalam bisnis periklanan mereka. Nah, selanjutnya kita masuk kepada masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga itu adalah ternyata Facebook baru-baru ini atau tahun 2020 kemarin itu disalip oleh TikTok. Nah, apa yang disalip? Nah, ini dia. Menurut App Annie ini mengeluarkan laporan mengenai waktu yang dihabiskan oleh para pengguna TikTok itu naik sebesar 325% dari tahun ke tahun. Yang berarti sekarang mengalahkan Facebook dalam hal jam yang dihabiskan oleh pengguna per bulan. Jadi bukan masalah jumlah usernya, tapi jumlah penggunaan aplikasinya. Jadi sekarang user itu lebih betah di TikTok ketimbang di Facebook. Nah, ini bakal jadi masalah ya. Nah, ini dia data dari App Annie-nya. Teman-teman bisa lihat itu ya. Kalau 2019, Facebook masih jadi leader. Nomor 1. Tapi begitu masuk 2020 itu langsung disalip TikTok dengan lonjakan yang tinggi banget. Nah, Facebooknya juga meningkat, tapi ternyata TikTok itu jauh lebih meningkat ketimbang Facebook. Nah, ini ya datanya bersumber dari App Annie Intelligence. Nah, itulah dia 3 masalah yang sedang dihadapi oleh Facebook. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa teman-teman setelah mengetahui informasi ini, teman-teman juga harus pantau terus informasinya. Apa kira-kira informasi terbaru mengenai Facebook? Apakah Facebook berhasil mendapatkan solusi untuk menghadapi IFDA atau solusi juga untuk masalah privasinya? Nah, ini teman-teman harus melihat perkembangan informasi. Jangan sampai ketinggalan karena ini sangat berpengaruh pada bisnis teman-teman. Nah, selain itu, jika bisnis teman-teman bergantung pada Facebook, apalagi 100% seluruhnya konversi yang teman-teman dapatkan itu dari Facebook, maka teman-teman harus segera menyiapkan plan B untuk menjalankan bisnis teman-teman. Nah, oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing.
Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.